Ayah? Kenapa ayah ada di sini? Itulah kata-kata yang terlontar dari bibir seorang petugas kebersihan hotel berusia 20 tahun saat ia diseret oleh para petugas keamanan. Apa maksudmu? Jangan bicara yang tidak-tidak. Gadis ini, yang datang untuk memohon biaya operasi ayahnya yang sekarat setelah dituduh melakukan pencurian senilai 100 miliar rupiah, mengapa ia memanggil konglomerat terkaya di Indonesia dengan sebutan ayah? Yang lebih aneh adalah apa yang terjadi selanjutnya. Saat melihat jam saku tua di leher gadis itu, sang konglomerat triliunan rupiah itu tiba-tiba berlutut dan mulai menangis. Rahasia apa yang tersembunyi di antara kedua orang ini? Sebelum cerita dimulai, silakan tekan tombol suka dan langganan, dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menyimak cerita ini. Semoga kebahagiaan dan keberuntungan selalu menyertai Anda di sana. Tak ada yang menyangka, nama yang disebut ayah mereka dalam tidurnya akan menjungkirbalikkan seluruh hidup Ayu yang berusia 20 tahun. Hari itu, rutinitas Ayu sama seperti biasanya. Pukul 4:30 subuh, bahkan sebelum alarm berbunyi, matanya sudah terbuka. Setelah membasuh muka dengan air dingin, Ayu buru-buru mengenakan seragamnya yang belum sempat disetrika dan bergegas keluar rumah. Petugas kebersihan alih daya di Hotel Nusantara Grand. Itulah seluruh dunia seorang Ayu di usianya yang ke-20. Kamar yang menjadi tugasnya hari itu terasa sangat menjijikkan. Toilet yang mampet hingga kotorannya meluap, sisa-sisa makanan yang berserakan di belakang karpet, dan bau busuk yang menusuk hidung. Tanpa sarung tangan karet, Ayu memasukkan tangannya ke dalam lubang toilet dan menarik gumpalan yang menyumbat. Air kotor meresap ke sela-sela kukunya, tetapi ia tidak menunjukkan raut muka jijik sedikit pun. Hal seperti ini sudah biasa baginya. Yang benar-benar menakutkan bukanlah toilet kotor, melainkan surat tagihan rumah sakit yang datang setiap bulan. Menjelang sore, punggungnya terasa seperti akan patah, tetapi saat jam istirahat pun, Ayu hanya duduk berjongkok di sudut tangga darurat, melahap nasi bungkus murah sebagai ganti makan siang. Dengan menghemat uang makan, setidaknya ia bisa membeli obat untuk bulan ini. Setelah selesai makan dan mengelap mulutnya dengan punggung tangan, ponsel di sakunya bergetar singkat. Sebuah pesan dari rumah sakit. Isinya memberitahukan bahwa untuk mengonfirmasi jadwal operasi pemasangan alat pacu jantung bulan depan, tunggakan biaya harus dilunasi dalam minggu ini. Ayu menekan layar ponsel hingga mati dan kembali mengambil kain pel. Memikirkannya hanya akan membuatnya hancur, jadi lebih baik terus menggerakkan tangannya. Setelah 12 jam bekerja, tujuan Ayu bukanlah kafe tempat teman-temannya berkumpul, melainkan lantai 3 sebuah rumah sakit tua dan kumuh, di sebuah kamar di ujung koridor dengan lampu neon yang berkedip-redup. Saat pintu dibuka, tampak ayahnya yang terbaring lemah, bernapas tersengal-sengal dengan bantuan selang oksigen. Sudah lebih dari 2 tahun sejak ia didiagnosis menderita gagal jantung kronis, tetapi karena tidak ada biaya operasi, ia hanya bisa bertahan dengan obat-obatan. Iman Santoso, pria berusia 48 tahun itu menghabiskan seumur hidupnya sebagai kuli bangunan dan buruh serabutan. Mengangkut semen di lokasi konstruksi, memecah es di pasar ikan subuh, dan bekerja shift malam di pabrik. Tak ada yang namanya hari libur. Meskipun bekerja hingga tulang-tulangnya serasa remuk, kemiskinan terus melekat. Uang yang didapat habis untuk membayar sewa kontrakan, biaya sekolah Ayu, dan tagihan-tagihan yang menunggak. Harga yang harus dibayar dari kerja paksa selama hampir 30 tahun adalah tubuh yang kini terbaring di ranjang rumah sakit ini. Bahunya yang dulu lebar kini hanya menyisakan tulang belulang, dan di punggung tangannya yang kasar, bekas infus membiru seperti lebam. Ayu tidak banyak tahu tentang masa lalu ayahnya. Di mana ia lahir, siapa orang tuanya, atau mengapa ia harus menanggung semuanya sendirian. Setiap kali ditanya, ayahnya hanya tersenyum. Ayah dari dulu memang sendirian. Sejak kamu lahir, barulah ayah punya keluarga, hanya itu yang ia katakan. Ayu tidak pernah mencoba menguak bayangan di balik senyuman itu. Ia berjongkok di samping tempat tidur dan dengan hati-hati menyeka dahi ayahnya dengan handuk basah. Keringat dingin mengalir dari dahi hingga ke pelipisnya. Ayu menyeka setiap tetes keringat itu sambil menggenggam tangan ayahnya dengan kedua tangannya. Tulang-tulang jarinya terasa menonjol di telapak tangannya. Jangan menangis.
Setidaknya di depan pria ini, ia tidak boleh menangis. Ayah, Ayu datang. Hari ini baik-baik saja, kan? Yang terdengar sebagai jawaban hanyalah napas berat ayahnya. Di bawah pengaruh obat pereda nyeri, kesadarannya datang dan pergi. Ayahnya bahkan tidak menyadari kedatangan Ayu. Hanya erangan lemah yang keluar dari bibirnya. Ayu menaikkan selimut hingga ke dagunya dan menyandarkan tubuhnya di kursi lipat di sudut kamar. Saat itu, ia merasakan sesuatu berdesir di dalam saku seragamnya. Sebuah amplop yang pagi tadi diam-diam ia ambil dari kotak surat di lobi hotel. Saat dikeluarkan, isinya benar saja, surat tagihan rumah sakit yang menunggak. Di samping jumlah tunggakan selama 3 bulan, 4 kata yang dicetak dengan tinta merah pemberitahuan terakhir terasa bergetar di depan matanya. Artinya, jika menunggak 2 bulan lagi, ayahnya akan dikeluarkan secara paksa. Ayu meremas kertas itu perlahan agar tidak bersuara dan memasukkannya ke saku terdalam. Lebih baik ayahnya tidak tahu. Melihat ayahnya merasa bersalah jauh lebih menyakitkan daripada menelan semua ini sendirian. Saat matahari benar-benar terbenam di balik jendela kamar dan hanya cahaya lampu neon yang tersisa, suara gemetar ayahnya membangunkan Ayu yang sempat terlelap. Haryo, kakak minta maaf, maafkan aku. Ayu terkejut dan segera menatap wajah ayahnya. Matanya terpejam, tetapi 2 aliran air mata deras mengalir di pipinya. Untuk sebuah igawan, suaranya terdengar sangat jelas, seolah keluar dari hati yang terkoyak. Haryo? Siapa itu? Selama 20 tahun hidup bersama, baru kali ini Ayu mendengar nama itu dari bibir ayahnya. Fakta bahwa ayahnya mengigaukan nama seseorang sambil menangis adalah sebuah kejutan besar bagi Ayu. Karena selama ini, ayahnya adalah orang yang selalu berkata tidak apa-apa dan hanya tersenyum. Ayah, bangun. Ayah mimpi buruk, ya? Ayah. Saat Ayu mengguncang bahu ayahnya dengan lembut, ayahnya perlahan membuka matanya yang sayu. Tatapan matanya, yang kosong menelusuri langit-langit, sebelum akhirnya berhenti di wajah Ayu. Emosi yang tak terlukiskan bergelombang di mata ayahnya. Entah itu kesedihan, kerinduan, atau campuran dari semuanya, Ayu tidak bisa menebaknya. Pada saat itu, tangan ayahnya yang gemetar keluar dari selimut dan mulai meraba-raba lehernya. Di sana tergantung sebuah jam saku tua dan pudar dengan tali kulit yang selalu Ayu lihat sejak kecil. Bahkan saat mandi, tidur, atau dilarikan ke rumah sakit, ayahnya tidak pernah melepaskan jam saku ini dari lehernya. Ketika Ayu kecil bertanya jam apa itu, ayahnya hanya bergumam, "Ini berharga buat ayah," tanpa penjelasan lebih lanjut. Dengan susah payah, ayahnya melepaskan tali itu dari lehernya dan meletakkannya di telapak tangan Ayu. Di bagian belakang jam saku itu, terukir 2 huruf yang, meskipun termakan waktu, masih bisa dibaca dengan jelas. IS. Ayu tidak pernah tahu apa arti inisial itu. Ayah, kenapa ini diberikan padaku? Ini kan punya ayah. Ayah sudah memakainya seumur hidup. Ayahnya tidak menjawab, hanya menggenggam tangan Ayu dengan erat. Tangannya kurus kering, tetapi kekuatannya luar biasa. Ayu, pegang ini baik-baik. Ini jimat. Jimat yang akan menjaga putri ayah. Sudut bibir ayahnya sedikit terangkat. Entah ia mencoba tersenyum atau menahan tangis, Ayu tidak tahu. Setelah mengucapkan itu, ayahnya kembali terlelap dalam pengaruh obat pereda nyeri. Ayah minta maaf, Ayu. Seandainya ayah lebih berhasil, kamu tidak akan menderita seperti ini. Kalimat terakhir yang keluar dari bibir ayahnya yang setengah terlelap itu menusuk hati Ayu seperti paku. Lama Ayu tidak melepaskan tangan ayahnya, sambil menatap jam saku tua itu. 2 huruf IS. Nama asing Haryo yang terdengar dalam igawan. Dan bekas air mata yang belum kering di pipi ayahnya. Potongan-potongan teka-teki itu terasa berat di hatinya, tetapi tak satu pun yang bisa ia susun dengan benar. Rahasia apa yang tersembunyi di balik jam saku ini? Luka apa yang telah ayahnya telan sendirian seumur hidupnya? Ayu yang berusia 20 tahun tidak tahu apa-apa. Ayu mengalungkan jam saku itu ke lehernya. Saat logam dingin itu menyentuh dadanya, sebuah beban tak kasat mata terasa menekan jantungnya. Seolah-olah puluhan tahun kehidupan ayahnya terbungkus dalam bongkahan logam kecil itu. Ayu menggenggam jam saku itu dengan kedua tangannya,
dan menggigit bibirnya tanpa suara. Apapun yang terjadi, ia harus melindungi pria ini. Namun, saat itu Ayu sama sekali tidak tahu bahwa 1 jam saku tua ini akan menyeretnya ke dunia yang bahkan tidak pernah ia bayangkan. Dan bahwa keesokan harinya, badai besar akan menerjang hotel tempat ia setiap hari membersihkan lantai. Ia sama sekali tidak menyadarinya. Saat pria itu muncul di hotel, seluruh atmosfer Hotel Nusantara Grand berubah. Keesokan paginya, ketika Ayu masuk melalui pintu karyawan seperti biasa, suasananya terasa aneh. Di setiap sudut lobi, petugas keamanan berjas hitam berdiri dengan tatapan waspada, dan para staf resepsionis memegang telepon dengan wajah tegang. Mandor kebersihan datang terburu-buru dan mengumpulkan Ayu serta petugas lainnya. Mulai hari ini, untuk sementara waktu, lantai VIP paling atas terlarang untuk dimasuki. Ini perintah dari atasan, jadi jangan pernah mendekat. Saat ditanya ada apa, mandor itu hanya menggelengkan kepala dan berkata ia juga tidak tahu. Ia hanya menambahkan satu hal. Pemilik Wibisono Group, alias pemilik asli hotel ini, sedang menginap di sini. Ayu tidak terlalu terpengaruh mendengarnya. Apa hebatnya seorang konglomerat menginap di hotelnya sendiri? Baginya, seorang petugas kebersihan alih daya, itu adalah dunia yang berbeda. Ayu berbalik dan mendorong troli pembersihnya menuju lantai yang menjadi tugasnya. Ia bahkan tidak tertarik untuk tahu seperti apa rupa konglomerat itu. Namun, alasan Haryo Wibisono, pemilik asli hotel ini, datang bukan hanya untuk menginap. Selama beberapa bulan terakhir, ia telah mendeteksi pergerakan dana dalam jumlah besar yang tidak dapat dijelaskan di buku besar Hotel Nusantara. Pola yang berulang, uang senilai ratusan miliar rupiah mengalir masuk seperti hantu, lalu menghilang tanpa jejak. Audit eksternal tidak dapat menemukan apa-apa, dan laporan internal semuanya bersih. Artinya, seseorang dengan sangat canggih telah memanipulasi angka-angka. Haryo memutuskan untuk tidak lagi menyerahkan masalah ini kepada pihak luar. Ia datang secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk menyelidikinya sendiri. Ini adalah awal dari inspeksi internal besar-besaran. Haryo meletakkan barang-barangnya di presidential suite di lantai teratas, menyuruh semua pengawalnya pergi, dan menutup pintu. Sendirian di kamar suite yang luas, ia menatap pemandangan malam Jakarta dari jendela. Lalu dengan hati-hati mengeluarkan sebuah kotak kulit kecil dari bagian terdalam kopernya. Saat kotak itu dibuka, tampak sebuah jam saku pudar tergeletak di atas kain sutra yang warnanya telah kusam. Di bagian belakangnya, 2 huruf terukir dengan jelas. HW. Haryo menggenggam jam saku itu dengan kedua tangannya dan kembali berdiri di dekat jendela. Konglomerat terkaya di Indonesia, pria yang bisa mendapatkan apapun yang ia inginkan. Namun, yang terpancar di wajahnya saat ini bukanlah wibawa atau kekuasaan, melainkan kerinduan yang dalam dan pekat. Haryo menempelkan jam saku itu ke dadanya dan menghela napas panjang sambil menatap keluar. Bahwa di suatu tempat, ada seseorang dengan wajah yang sama persis dengannya. Dan di belakang jam saku orang itu, terukir inisial IS. Hanya itu yang Haryo tahu, tetapi di mana dan bagaimana orang itu hidup, selama 40 tahun ia tidak pernah bisa mengetahuinya. Seolah mencari seseorang yang mungkin berada di kota ini, Haryo menatap satu persatu kerlip lampu kota yang gelap. Bahwa orang itu adalah ayah dari seorang gadis 20 tahun yang sedang membersihkan toilet di lantai bawah tanah hotel ini, tak seorang pun di dunia ini yang tahu. Sementara itu, di sudut tangga darurat lantai basement 2 hotel, ketegangan yang berbeda sedang terjadi. Baskoro Wijoyo, manajer umum Hotel Nusantara, menjadi pucat pasi begitu mendengar berita kunjungan mendadak sang pemilik. Wajar saja, karena selama 10 tahun terakhir, dialah yang telah menggelapkan dana gelap senilai ratusan miliar rupiah dengan hotel ini sebagai basisnya. Dengan menggembungkan pendapatan hotel, membuat pemasok fiktif, dan menggelembungkan biaya renovasi palsu, uang yang ia sikat diubah menjadi surat utang tanpa nama dan disembunyikan di brankas khusus kamar VIP. Hanya 2 orang di dunia ini yang tahu keberadaan brankas itu. Baskoro sendiri dan putrinya, Riana Wijoyo. Ayah, gawat. Di kegelapan tangga darurat,
Riana yang berlari turun dengan napas terengah-engah menarik lengan baju ayahnya. Riana Wijoyo, 27 tahun. Meskipun jabatannya adalah VIP Concierge Hotel Nusantara, peran sebenarnya adalah kaki tangan utama dalam mencuci dan memindahkan dana gelap yang digelapkan ayahnya. Menyembunyikan surat utang di dalam tas mewah untuk dibawa ke luar negeri dan mengelola rekening perusahaan cangkang adalah tugas Riana. Dengan suara panik, Riana berbisik, pemilik datang membawa tim audit. Mereka akan memeriksa semua kamar satu persatu. Bagaimana dengan barang-barang di brankas VIP? Urat di pelipis Baskoro menonjol. Di dalam brankas khusus kamar VIP itu, tersimpan tumpukan surat utang senilai lebih dari 100 miliar rupiah dan buku besar asli yang mencatat aliran dana gelap selama 10 tahun. Jika itu ditemukan, ia akan dijerat dengan pasal penggelapan, penipuan, hingga pencucian uang, bahkan hukuman seumur hidup pun sulit dihindari. Di bawah cahaya merah lampu darurat, Baskoro menggertakkan giginya dan mencengkeram bahu putrinya. Dengar, Riana. Besok pagi pemilik ada rapat di luar. Gunakan kesempatan itu, aku akan masuk ke kamar VIP dengan kunci master. Ambil semua surat utang dan buku besar di dalam brankas. Rencanakan malam ini. Bagaimana kalau ketahuan? Tidak boleh ketahuan. Suara Baskoro dingin dan tegas. Namun, ia tidak bisa menyembunyikan getaran di ujung suaranya. Untuk pertama kalinya dalam 10 tahun, bentengnya yang tak tergoyahkan mulai retak. Keesokan paginya, begitu laporan bahwa Haryo telah meninggalkan hotel untuk rapat di luar masuk, Riana langsung bergerak. Ia mengeluarkan kunci master khusus VIP Concierge dan naik lift dengan santai, berpura-pura akan melakukan pemeriksaan kamar seperti biasa. Meskipun ada 2 petugas keamanan di koridor lantai teratas, Riana dengan lihai melewati mereka sambil mendorong troli berisi handuk dan perlengkapan mandi. Pemandangan seorang staf hotel yang melakukan perawatan kamar adalah hal yang sangat wajar. Riana berdiri di depan kamar suite Haryo. Ia menempelkan kunci master, dan suara kunci terbuka terdengar. Pintu yang berat itu terdorong ke dalam. Jantungnya berdebar kencang. Tetapi Riana menggertakkan giginya dan dengan tenang masuk ke dalam. Tujuannya hanya satu, brankas khusus VIP yang tertanam di dinding. Riana berjongkok di depan brankas dan memasukkan kata sandi. Nomor yang telah ayahnya gunakan selama 10 tahun. Namun, yang muncul di layar brankas adalah lampu merah disertai pesan error. Kata sandinya telah diubah. Riana panik, tetapi berusaha tetap tenang dan mencoba menekan nomor itu lagi, sekali, 2 kali, 3 kali. Pada percobaan ketiga, sistem keamanan brankas aktif dan alarm yang melengking bergema di seluruh ruangan. Biip. Punggung Riana terasa dingin. Alarm itu terhubung langsung ke resepsionis dan ruang keamanan. Waktu yang tersisa paling lama hanya 2 atau 3 menit. Dengan cepat, Riana membuka kotak peralatan darurat di samping brankas dan mengambil palu. Ia menggertakkan gigi dan memukul brankas itu. Sekali, 2 kali, 3 kali. Setiap kali ia memukul dengan sekuat tenaga hingga lengannya terasa pegal, dinding luar brankas itu sedikit penyok dan menciptakan celah. Riana memasukkan tangannya melalui celah itu, dan dengan susah payah menarik keluar sebuah tas dokumen tebal. Tas itu penuh sesak dengan surat utang senilai 100 miliar rupiah. Namun, proses penghancuran brankas itu membuat kamar menjadi berantakan total. Pecahan brankas berserakan di mana-mana, wallpaper robek, dan lantai dipenuhi serpihan logam dan debu. Tidak ada waktu untuk mengambil buku besar asli. Dari koridor, suara langkah kaki petugas keamanan yang tergesa-gesa sudah terdengar sangat dekat. Riana hanya memeluk tas surat utang itu dan melarikan diri melalui pintu darurat di sisi lain. Baskoro, yang mendapat kabar dan berlari menaiki tangga darurat, merasa lemas saat melihat kehancuran di dalam kamar. Ia harus bersandar di kusen pintu, brankas yang penyok, dinding yang hancur, dan buku besar dana gelap yang masih utuh di dalam brankas. Meskipun Riana berhasil membawa surat utang, buku besarnya tertinggal. Buku besar yang berisi catatan aliran dana gelap selama 10 tahun lengkap dengan tanggal, jumlah, dan nama perusahaan jika jatuh ke tangan Haryo, semuanya akan berakhir. Keringat dingin mengucur deras di dahi Baskoro. Tuduhan penggelapan, penyalahgunaan wewenang,
ditambah perusakan properti, hukuman seumur hidup pun tidak akan cukup. Seluruh tubuhnya gemetar, dan pandangannya terasa menyempit. Namun, pria ini adalah penjahat ulung yang selama 10 tahun menggelapkan ratusan miliar tanpa pernah tertangkap. Ketakutan itu hanya sesaat. Baskoro menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan, mengatur napas, dan matanya mulai bergerak cepat. Ia harus mengalihkan kesalahan perusakan kamar dan pembobolan brankas ini kepada orang lain. Seseorang yang tidak akan dicurigai siapapun, dengan alibi yang sempurna. Seseorang yang bahkan akan membuat polisi mengangguk setuju. Saat itulah, pandangan Baskoro tertuju ke arah koridor di luar pecahan brankas. Di ujung koridor lantai itu, ia melihat punggung seorang petugas kebersihan alih daya, yang sedang diam-diam membersihkan lantai sambil mendorong troli. Seragam pudar. Bahu yang sedikit membungkuk, seorang pegawai kontrak berusia 20 tahun tanpa latar belakang atau koneksi. Seseorang yang jika menghilang, tak akan ada yang mencari. Seseorang yang jika berteriak, tak akan ada yang mendengar. Sudut bibir Baskoro perlahan terangkat. Untuk menghindari kehancuran, naluri binatang buas pria itu telah bangkit, dan tatapan kejamnya kini mengarah tepat ke mangsa termudah di hotel ini. Sejak hari itu, dunia Ayu hancur berkeping-keping hanya dalam beberapa jam. Baskoro tidak menyia-nyiakan waktu di depan kamar VIP yang hancur. Skenario langsung terbentuk di kepalanya, dan tangannya bergerak dengan presisi mekanis. Hal pertama yang ia lakukan adalah pergi ke ruang keamanan. Baskoro memanggil kepala keamanan yang telah setia padanya selama 10 tahun dan memerintahkannya untuk menghapus seluruh rekaman CCTV di koridor lantai VIP. Adegan Riana masuk dengan kunci master, adegan ia melarikan diri dengan tas surat utang, semuanya dihapus bersih. Kepala keamanan tidak bertanya apa-apa. Ia sudah lama menerima uang suap dari Baskoro, jadi ia tidak punya pilihan selain menuruti perintah. Selanjutnya, Baskoro memanipulasi jadwal piket kebersihan. Awalnya, penanggung jawab kebersihan lantai VIP hari itu adalah seorang pegawai tetap dengan pengalaman 7 tahun. Namun, Baskoro menelepon bagian administrasi dan meminta nama di jadwal itu diganti. Nama pegawai berpengalaman itu dihapus, dan sebagai gantinya, nama yang tertulis rapi adalah Ayu Lestari. Status, petugas kebersihan alih daya. Tanggal masuk, baru. Penjamin, tidak ada. Siapapun yang melihatnya akan langsung curiga dan sulit untuk membela diri. Tapi Baskoro tidak berhenti di situ. Ia butuh bukti yang lebih sempurna. Ia mendekati troli kebersihan milik Ayu yang terparkir di koridor dan mengaduk isinya. Kemudian, ia diam-diam mengambil selembar kain lap tua yang terlipat di sudut. Bagi orang lain, itu hanya kain lap kotor, tetapi di tangan Baskoro, itu menjadi senjata yang bisa menghancurkan hidup seseorang. Baskoro kembali ke kamar VIP yang hancur, dan dengan cerdik melemparkan kain lap itu ke lantai di samping pecahan brankas. Seolah-olah pelaku menjatuhkannya saat melarikan diri dengan tergesa-gesa, dengan sudut yang sangat alami. Penghapusan CCTV, manipulasi jadwal piket, rekayasa barang bukti 3 langkah ini selesai dalam waktu kurang dari 1 jam. Keahlian Baskoro dalam menutupi jejak, yang telah diasahnya selama 10 tahun menggelapkan dana, begitu rapi, hingga membuat merinding. Dan pada saat yang sama, Ayu yang sedang diam-diam membersihkan koridor di lantai bawah menerima panggilan. Ayu Lestari, segera turun ke ruang keamanan di basement 2 sekarang. Suara dingin dan formal dari interkom membuat Ayu bingung. Ia tidak punya urusan apapun di ruang keamanan, mungkin ada masalah dengan kartu aksesnya, pikirnya. Ia menggantungkan kain pel di troli dan naik lift. Saat membuka pintu ruang keamanan, Ayu melihat Baskoro berdiri dengan tangan bersedekap, dan di sampingnya, 4 staf keamanan berdiri berjajar seperti tembok. Ayu langsung merasa ada yang tidak beres. Tatapan Baskoro begitu dingin. Seperti melihat serangga, tatapan yang sama sekali tidak menganggapnya sebagai manusia. Ayu Lestari, atas tuduhan masuk tanpa izin ke kamar suite VIP pagi ini, merusak brankas khusus, dan mencuri surat berharga senilai 100 miliar rupiah, dengan ini kau dinyatakan sebagai subjek investigasi internal. Awalnya, Ayu tidak mengerti apa yang ia katakan. Merusak brankas, pencurian. Kata-kata itu campur aduk di kepalanya,
Tetapi tidak ada yang terasa seperti ceritanya. Saya, apa maksud Bapak? Saya bahkan tidak pernah naik ke lantai VIP hari ini. Suara Ayu mulai bergetar. Namun, Baskoro hanya menyeringai dan melemparkan selembar kertas ke atas meja. Jadwal piket kebersihan hari itu. Di sana, dengan jelas tertulis nama Ayu Lestari sebagai penanggung jawab kebersihan lantai VIP. Namamu jelas-jelas tertulis di jadwal piket, tapi kau bilang tidak pernah ke sana, itu. Pasti ada yang menggantinya, saya hari ini hanya bertugas di lantai 8 dan 9. Bapak bisa tanya, mandor saya. Ayu meninggikan suaranya karena merasa diperlakukan tidak adil, tetapi Baskoro tidak bergeming. Ia malah memberi isyarat kepada kepala keamanan, yang kemudian memutar layar laptop ke arah Ayu. Di layar, tampak foto sebuah kain lap tua di samping pecahan brankas. Kain lap yang sama yang diambil dari troli kebersihan Ayu. Dengan nada lambat, Baskoro menegaskan. Kain lap dari trolimu ditemukan di lantai kamar VIP. Namamu ada di jadwal piket, dan barangmu ada di lokasi. Masih mau menyangkal? Kepala Ayu menjadi kosong. Kakinya gemetar, dan jantungnya serasa naik ke tenggorokan. Ia tahu secara naluriah bahwa ini semua rekayasa, tetapi semua bukti yang disodorkan menunjuk padanya. Meskipun ia berteriak bukan saya, tidak akan ada seorang pun di hotel ini yang akan lebih mempercayai seorang petugas kebersihan alih daya daripada manajer umum. Kasus ini tidak bisa dianggap sebagai pencurian biasa. Surat berharga senilai lebih dari 100 miliar rupiah telah hilang. Kami tidak punya pilihan selain menyerahkannya ke polisi. Baskoro mengeluarkan ponsel dari sakunya sambil berbicara. Mendengar kata polisi, wajah Ayu menjadi pucat pasi. Jika diserahkan ke polisi, semuanya akan berakhir. Ia akan memiliki catatan kriminal, harus menjalani persidangan, dan selama itu, ia tidak akan bisa mendampingi ayahnya. Jangankan biaya operasi, biaya rumah sakit pun tidak akan bisa ia bayar, dan ayahnya akan terlantar begitu saja. Bukan Pak, sungguh bukan saya. Tolong percaya pada saya. Saya benar-benar tidak melakukan apa-apa. Ayu memohon dengan putus asa sambil menyatukan kedua tangannya, tetapi tidak ada sedikit pun keraguan di wajah Baskoro. Sebaliknya, senyum kejam terukir di bibirnya, seolah menikmati keputusasaan Ayu. Ia sudah tidak lagi melihat Ayu sebagai manusia. Baginya, Ayu hanyalah alat untuk menutupi kejahatannya yang bernilai ratusan miliar, sarung tangan sekali pakai yang bisa dibuang setelah digunakan. Namun, Baskoro masih punya satu kartu lagi untuk menjerat Ayu dengan lebih sempurna. Ia berjalan ke sudut ruang keamanan, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon seseorang. Meskipun suaranya pelan, di ruang keamanan yang sempit, percakapan itu terdengar jelas di telinga Ayu. Halo, ini saya, Baskoro, terkait pasien atas nama Iman Santoso, tunggakannya sudah 3 bulan, kan? Batalkan jadwal operasi pemasangan alat pacu jantung yang dijadwalkan besok. Ya, sekarang juga. Jantung Ayu serasa berhenti berdetak. Orang yang ditelepon Baskoro adalah kepala administrasi rumah sakit tempat ayahnya dirawat. Seseorang yang telah ia jaga hubungannya dengan memberikan suap. Ayu akhirnya sadar. Pria ini sejak awal sudah tahu kelemahannya. Bahwa tagihan rumah sakitnya menunggak. Bahwa ayahnya akan menjalani operasi. Dan bahwa tanpa operasi itu, ayahnya tidak akan bisa bertahan. Setelah telepon selesai, sebuah foto masuk ke ponsel Baskoro. Ia menyodorkan layar itu ke hadapan Ayu. Di dalam foto itu, tampak ayahnya yang terbaring di ranjang darurat, didorong keluar ke koridor, masih dengan selang oksigen. Wajah kurus ayahnya yang terusir bahkan dari kamar rawat biasa, dan terlempar ke sudut koridor memenuhi layar. Kaki Ayu lemas. Ia langsung terduduk di lantai ruang keamanan. Pandangannya gelap, dan ia tidak bisa bernapas dengan benar. Rasa tidak adil, kemarahan, semua emosi itu menekannya hingga ia tidak bisa merasakan apa-apa. Hanya satu hal yang terus membara di benaknya. Wajah kurus ayahnya. Baskoro menatap Ayu yang tersungkur di lantai dan berkata dengan pelan. Bagaimana, Ayu Lestari? Kalau kau mengakui pencurian ini dan menyelesaikannya dengan tenang, aku bisa menelepon rumah sakit lagi dan mengembalikan semuanya seperti semula, tapi kalau kau terus melawan.
operasi ayahmu tidak akan pernah terjadi. Tangisan tanpa suara keluar dari bibir Ayu yang tersungkur di lantai. Ia diminta untuk mengakui perbuatan yang tidak ia lakukan, menjadi pencuri 100 miliar rupiah. Tapi jika ia menolak, ayahnya bisa mati. Itu bahkan bukan sebuah pilihan. Jalan buntu di mana kedua pilihan adalah jurang. Baskoro tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menatap Ayu yang hancur, seolah sedang menonton semut yang terinjak di bawah kakinya, dengan kepala sedikit miring. Sambil membuka pintu ruang keamanan dan berjalan keluar, ia meninggalkan satu kalimat terakhir. Aku beri kau waktu untuk berpikir sampai besok pagi. Buatlah keputusan yang bijak sebelum polisi datang. Ayu ditinggalkan sendirian di ruang keamanan yang kosong. Di bawah cahaya dingin lampu neon, meringkuk di lantai beton, Ayu menatap lama layar ponsel yang menampilkan foto ayahnya. Jam saku di dadanya terasa dingin dan bergetar di atas jantungnya. Pada saat itu, mata Ayu mulai memerah. Ketakutan berubah menjadi kemarahan, keputusasaan berubah menjadi tekad. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Dengan kaki yang gemetar, Ayu memaksakan diri untuk berdiri. Saat ia mendobrak pintu ruang keamanan, matanya yang kehilangan akal sehat memerah, dan ia mulai berlari sekuat tenaga menuju tempat tertinggi di hotel ini. Ayu sudah gila. Tidak, ia terpaksa menjadi gila. Setelah mendobrak pintu ruang keamanan, hanya ada satu pikiran di benaknya. Ia harus bertemu dengan pemilik hotel ini. Hanya orang itu yang bisa menyelamatkan ayahnya. Hanya itu satu-satunya jalan. Sekalipun Baskoro memegang kendali di hotel ini, ia tidak mungkin lebih berkuasa daripada pemiliknya yang sebenarnya. Harapan tipis bahwa jika ia menceritakan masalahnya langsung kepada sang pemilik, setidaknya operasi ayahnya bisa diselamatkan, itulah yang menggerakkan kaki Ayu. Ayu naik lift karyawan dan langsung menuju lantai VIP teratas. Begitu pintu lift terbuka, dua petugas keamanan di pintu masuk koridor langsung menghadangnya. Area ini terlarang. Silakan kembali. Ayu tidak berhenti. Ia menepis lengan petugas keamanan dan berlari ke dalam koridor. Teriakan terdengar dari belakang dan suara radio komunikasi berbunyi, tetapi telinga Ayu tidak mendengar apa-apa. Hanya pintu kamar sang pemilik di ujung koridor yang ada di matanya. Tuan, tolong buka pintunya. Ayu mulai menggedor pintu suite dengan kedua tinjunya. Dua petugas keamanan menyusul dan mencengkeram kedua lengannya, tetapi Ayu meronta-ronta seperti orang gila dan tidak mau melepaskan pintu. Tolong, sekali saja. Tolong dengarkan saya. Saya tidak mencuri, saya tidak melakukan apa-apa tapi saya dituduh. Biarlah saya yang dituduh mencuri, asalkan ayah saya bisa dioperasi. Tolong. Jeritan Ayu menggema di seluruh koridor lantai VIP yang sunyi. Ia berteriak hingga tenggorokannya serasa robek, dan air mata mengalir deras tak terbendung. Petugas keamanan memelintir lengannya dan mencoba menekannya ke lantai, tetapi Ayu bergantung pada pintu dengan sekuat tenaga. Kukunya patah, lututnya tergores karpet hingga terkelupas, tetapi ia tidak merasakan sakit. Bayangan ayahnya yang terlempar ke ranjang di koridor terus berkelebat di depan matanya. Saat itu, dengan suara klik yang berat, pintu suite perlahan terbuka dari dalam. Sesosok pria muncul dari balik pintu. Seorang pria parubaya mengenakan jubah mandi berwarna biru tua, menatap keributan di koridor dengan mata yang tajam namun dalam. Itu adalah Haryo Wibisono. Haryo melihat bergantian antara Ayu yang tersungkur di lantai karena ditahan dan petugas keamanan yang dengan kasar memelintir lengannya untuk menenangkannya. Ayu, yang terisak-isak di lantai, mengangkat kepalanya saat mendengar pintu terbuka. Dan saat ia menatap wajah pria yang berdiri di depan pintu, dunia Ayu berhenti. Wajah pria di depannya sama persis dengan wajah ayahnya. Posisi kerutan, sudut mata, tinggi tulang pipi, hingga lekuk garis rahang semuanya identik, seolah-olah wajah ayahnya yang terbaring di ranjang rumah sakit telah disalin persis. Satu-satunya perbedaan adalah ayahnya kurus kering, sementara pria ini bertubuh sehat dan tegap, mengenakan pakaian mahal. Pikiran Ayu membeku. Otaknya tidak bisa memproses informasi di depan matanya. Ayahnya sedang terbaring di rumah sakit. Bagaimana mungkin ada wajah yang sama persis di sini? Di tengah campuran ketakutan, kebingungan,
dan keputusasaan. Kata-kata keluar dari mulut Ayu tanpa disadari. Ayah? Kenapa ayah ada di sini?" Itu adalah teriakan yang bercampur dengan isak tangis. Tentu saja, Ayu sendiri tahu itu tidak masuk akal. Tetapi dalam kondisi ketakutan dan kebingungan ekstrem, akal sehatnya telah hancur total, dan wajah di depannya begitu jelas tumpang tindih dengan wajah ayahnya, sehingga emosinya meledak lebih dulu daripada pikirannya. Petugas keamanan menganggapnya gila, dan memelintir lengan Ayu lebih keras. Salah satu dari mereka mengangkat radio komunikasi, dan melaporkan bahwa ada orang gila yang menyusup ke ruang keamanan. Ayu mulai diseret di lantai marmer. Kancing seragamnya robek, dan lututnya tergores lantai hingga berdarah. "Lepaskan saya, tolong, ayah saya sekarat. Tolong, biarkan saya bicara sebentar." Saat Ayu meronta-ronta, sesuatu yang ia simpan di dalam bajunya terlempar keluar. Jam saku tua yang tergantung di tali kulit terlepas dari leher Ayu, dan menggelinding di lantai marmer dengan suara nyaring. Jam itu berputar beberapa kali sebelum berhenti tepat di depan sepatu Haryo. Awalnya, Haryo hanya menonton keributan itu dengan wajah tak percaya. Situasi di mana seorang wanita gila memanggilnya ayah benar-benar konyol. Namun, saat jam saku yang menggelinding ke kakinya masuk ke pandangannya, ekspresi Haryo berubah. Matanya terpaku pada jam itu dan membeku. Seolah-olah seluruh tubuhnya dialiri listrik, ia gemetar halus, lalu perlahan, sangat perlahan, ia membungkuk dan mengambil jam itu. Dengan tangan gemetar, ia membaliknya. 2 huruf yang terukir di belakangnya bersinar jelas di bawah cahaya lembut lantai VIP. "Is." Pupil mata Haryo bergetar seperti gempa bumi. Jam saku yang ada di dalam kotak kulit di kopernya berukir HW. Dan jam yang kini ia pegang berukir IS. Di dunia ini, hanya ada satu orang yang tahu arti jam ini. Seseorang dengan wajah yang sama persis dengannya, yang terpisah darinya di panti asuhan 40 tahun yang lalu. Haryo merasakan tangannya gemetar tak terkendali saat memegang jam itu. Pandangannya beralih dari jam itu ke Ayu yang sedang diseret di lantai. Tadi wanita ini bilang apa? Ia memanggilnya ayah. Ia bertanya mengapa ayahnya ada di sini. Itu berarti ayah wanita ini memiliki wajah yang sama persis dengannya, dan jam yang dibawa wanita ini berukir IS. Jantung Haryo serasa berhenti berdetak. Jejak orang yang telah ia cari selama 40 tahun tergantung di leher seorang petugas kebersihan yang membersihkan lantai di hotel miliknya. Fakta ini terasa seperti pukulan palu di kepalanya. Napasnya tercekat, dan ia merasakan kakinya lemas. Tepat pada saat itu, petugas keamanan telah menyeret Ayu ke ujung koridor dan hendak memasukkannya ke dalam lift. Jeritan Ayu semakin menjauh. Haryo membuka mulutnya. Awalnya, tidak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering kerontang. Namun, kemudian, teriakan keras yang seolah ditarik dari lubuk perutnya mengguncang seluruh koridor. "Berhenti. Lepaskan gadis itu sekarang juga." Petugas keamanan terkejut dan berhenti bergerak. Haryo tidak pernah mengeluarkan suara seperti itu sebelumnya. Bahkan kepala tim keamanan yang telah mendampinginya selama puluhan tahun pun mundur selangkah karena auranya yang menakutkan. Haryo berjalan dengan langkah cepat sambil menggenggam erat jam itu, dan ia berlutut di depan Ayu yang berhenti diseret di lantai. Ia tidak peduli jubah mandinya yang berharga jutaan rupiah terseret di lantai marmer atau para petugas keamanan yang menatapnya dengan bingung. "Dari mana kau dapatkan jam ini? Siapa nama ayahmu?" "Jawab." Suara Haryo bergetar. Matanya memerah, dan dagunya gemetar halus. Ayu, yang bingung dengan perubahan situasi yang tiba-tiba, menatap wajah pria itu dengan tatapan kosong. Di wajah yang sangat mirip dengan ayahnya itu, air mata berlinang. "Ayah saya? Iman Santoso. Jam ini. Ayah saya yang memakainya seumur hidup, kemarin ia memberikannya kepada saya. Katanya ini jimat, untuk melindungi saya." Saat mendengar jawaban Ayu, wajah Haryo hancur seketika. Iman, nama anak berusia 8 tahun yang dengan sengaja membuat onar di halaman panti asuhan 40 tahun yang lalu untuk melepaskannya. Tangisan seperti binatang buas keluar dari mulut Haryo. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan meraung-raung sambil berlutut pemandangan yang sangat jauh dari citra konglomerat terkaya di Indonesia.
Para petugas keamanan membeku melihat pemandangan yang belum pernah mereka saksikan seumur hidup, dan Ayu pun hanya terduduk di lantai, tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Satu hal yang jelas, pria ini menangis setelah mendengar nama ayahnya. Meskipun tidak tahu mengapa ia menangis, Ayu bisa merasakan bahwa tangisan itu bukanlah kepura-puraan. Haryo menelan tangisnya dengan susah payah dan memegang kedua bahu Ayu. "Di mana ayahmu sekarang? Di mana dia?" "Di rumah sakit. Dia dirawat di rumah sakit. Gagal jantung kronis. Tapi barusan operasinya dibatalkan, dan dia diusir ke koridor." Mendengar itu, tatapan Haryo berubah total. Di atas kerinduan dan kesedihan, kobaran api kegentingan membara. Haryo membantu Ayu yang hampir pingsan untuk berdiri. Dan ia berteriak kepada kepala tim keamanan seperti api. "Panggil ambulans. Sekarang juga. Aku akan pergi sendiri." Haryo mulai berlari menuju lift sambil memapah Ayu. Pemandangan seorang pria triliunan rupiah yang berlari di koridor hotel sambil memegang bahu seorang petugas kebersihan berusia 20 tahun dengan seragam pudar adalah pemandangan yang sulit dipercaya oleh siapapun di dunia ini. Namun, di mata Haryo saat ini, hanya ada satu tujuan yang lebih penting dari apapun, kemungkinan untuk bertemu dengan adiknya setelah 40 tahun. Tetapi adik itu sekarang sedang sekarat. Dua fakta itu membuat kaki Haryo tidak bisa berhenti. Saat gelas sampahnya beradu, di koridor rumah sakit, dinding waktu selama 40 tahun runtuh. Begitu ambulans yang membawa Haryo berhenti di pintu masuk UGD rumah sakit, Haryo melompat keluar bahkan sebelum pintu mobil terbuka sepenuhnya. Para petugas keamanan yang mengikutinya tidak bisa mengejar langkahnya. Sambil berlari di koridor, tanpa sempat memeriksa nomor kamar, Haryo mendekati meja perawat dan berteriak dengan suara gemetar. "Pasien bernama Iman Santoso di mana?" Tempat yang ditunjukkan perawat bukanlah kamar rawat. Di ujung koridor lantai 3, di ruang sempit antara dua dinding, ayahnya terbaring di atas ranjang darurat yang dipaksakan masuk, pemandangan seseorang yang terusir, bahkan dari kamar rawat biasa, dan terlempar ke sudut koridor. Selang oksigen terpasang seadanya di hidungnya, dan selang infus hanya digantung asal di tiang darurat. Selimut pun tidak menutupi tubuhnya dengan benar, sehingga tulang lengan yang kurus dan punggung tangan yang menonjol tulangnya terpapar langsung oleh udara dingin koridor. Saat melihat pemandangan itu, Haryo merasa lemas, dan harus menyandarkan satu tangannya ke dinding. Wajah yang sama persis dengannya. Namun, 40 tahun telah mengukir pola yang sangat kejam dan berbeda di wajah itu. Ia hidup sehat di atas kekayaan triliunan rupiah, sementara adiknya bekerja hingga tulang-tulangnya remuk di paling bawah, dan kini berada di ambang kematian di koridor sempit ini. Lahir sama, dari orang tua yang sama, bagaimana bisa nasib mereka begitu berbeda? Kesenjangan itu merobek-robek hati Haryo. Haryo berjalan terhuyung-huyung dan berlutut di samping ranjang darurat itu. Dengan tangan gemetar, ia mengelus wajah kurus adiknya. Pipinya tidak berdaging, sehingga tulang pipinya terasa jelas di telapak tangannya. Kulitnya tipis seperti kertas dan dingin. "Iman. Iman. Ini kakak. Kakak datang." Suara Haryo pecah. Ujung hidungnya memerah, dan bibirnya bergetar tak terkendali. Haryo menggenggam tangan adiknya dengan kedua tangannya dan menempelkan dahinya di atasnya. Air mata panas menetes deras ke punggung tangan kurus adiknya. Kelopak mata ayahnya, yang kesadarannya datang dan pergi, bergetar halus. Dengan erangan lemah, matanya yang sayu perlahan terbuka, dan tatapan kosongnya menelusuri langit-langit sebelum berhenti pada wajah pria yang memegang tangannya dan menangis. Setelah menatap lama, bibir ayahnya bergerak. Tidak ada suara yang keluar, tetapi bentuk mulutnya jelas. "Ha, Rio." Haryo mengangguk dengan panik. Tidak ada kata-kata yang bisa keluar. Tenggorokannya tercekat. Ia hanya bisa mengangguk sambil menggenggam tangan adiknya lebih erat. Sudut bibir ayahnya terangkat sangat samar, nyaris tak terlihat. Senyum yang ia berikan di hadapan wajah kakaknya setelah 40 tahun, dengan tubuh yang sekarat. Ia mencoba mengerahkan sisa tenaganya untuk menggenggam tangan kakaknya, tetapi jari-jarinya tidak bisa bergerak dengan benar. Meski begitu, ayahnya tetap tersenyum. Air mata menggenang di matanya,
dan mengalir di pipinya, tetapi sudut bibirnya tidak pernah turun. Ayu, yang menyaksikan pemandangan itu dari belakang, menangis tanpa suara. Bahwa pria ini adalah saudara kembar ayahnya. Bahwa pemilik nama Haryo yang selalu disebut ayahnya dalam Igawan adalah orang ini, Ayu akhirnya mengerti saat itu. Dan mengapa ayahnya tidak pernah melepaskan jam saku itu dari lehernya, mengapa ia menangis sambil memanggil nama itu dalam tidurnya. Semua potongan teka-teki itu terasa menyatu seketika. Haryo menahan tangisnya dan mengangkat kepala. Ia berbalik ke arah dokter jaga yang berdiri di koridor. Matanya memerah dan bengkak. Tetapi suaranya mengandung bobot yang tidak mentolerir sanggahan. Semua biaya perawatan pasien ini saya yang tanggung. Segera panggil dokter bedah jantung terbaik di negeri ini. Jika dalam 30 menit persiapan operasi tidak selesai, saya akan menerbangkan tim medis dengan helikopter. Dokter jaga itu, yang terkejut dengan kemunculan pemilik Wibisono Group, hanya bisa menunduk dan berlari. Dalam waktu kurang dari 30 menit, seluruh rumah sakit gempar, direktur rumah sakit datang langsung, tim medis terbaik yang siaga dipanggil, dan ayahnya dipindahkan dari ranjang darurat di koridor ke kamar VVIP termewah. Pasien yang beberapa jam lalu diusir ke koridor kini menjalani persiapan operasi dengan kecepatan tercepat dalam sejarah rumah sakit ini. Haryo duduk berdampingan dengan Ayu di koridor di depan kamar VVIP ayahnya. Untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa berbicara. Haryo mengeluarkan jam sakunya yang berinisial HW dari saku dan meletakkannya berdampingan dengan jam saku Ayu yang berinisial IS di telapak tangannya. Ukuran yang sama, desain yang sama. Hanya inisial di belakangnya yang berbeda. Dua jam saku itu bersinar berdampingan di bawah cahaya lampu neon. Setelah 40 tahun, mereka akhirnya kembali bersama. Haryo perlahan membuka mulut, "Ayahmu adalah adik kembar saya. Kami terpisah di panti asuhan 40 tahun yang lalu. Dia sengaja membuat onar agar diusir, supaya aku bisa diadopsi oleh keluarga yang baik. Dia memilih untuk tinggal sendirian, demi aku." Suara Haryo kembali pecah. Rasa bersalah yang ia pikul selama 40 tahun seolah tumpah ruah. Dia dikorbankan agar kakaknya bisa hidup lebih baik. Anak berusia 8 tahun. Setelah aku tahu itu, betapa... Haryo tidak bisa melanjutkan kata-katanya. Ia menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan bahunya berguncang. Ayu tidak bisa berkata apa-apa. Jika ia membuka mulut, tangisnya akan pecah. Ia hanya bisa duduk di sampingnya dan ikut menangis. Beberapa saat kemudian, Haryo menyeka air matanya dan menatap lurus ke arah Ayu. "Ayu, aku sudah dengar semua yang terjadi di hotel. Aku bisa menebak siapa yang telah memfitnahmu. Aku pasti akan membereskannya, jadi jangan khawatir." Saat itu, di Hotel Nusantara, suasana yang sama sekali berbeda sedang berlangsung. Di ruang kerja Baskoro, suara letupan tutup botol sampahnya terdengar nyaring. Baskoro dan putrinya, Riana, duduk berhadapan, bersulang sambil tertawa. Surat utang senilai 100 miliar rupiah yang dibawa Riana, sudah aman tersimpan di brankas rahasia milik Baskoro. "Ayah, ada laporan kalau pemilik dan si petugas kebersihan itu keluar bersama dari kamar VIP. Katanya si petugas kebersihan itu memanggil pemilik dengan sebutan ayah." Riana terkikik sambil menyesap sampahnya. Baskoro mendengus dan menggelengkan kepala. "Dasar gila. Siapa yang akan percaya pada petugas kebersihan gila yang memanggil konglomerat ayah hanya karena wajahnya mirip? Pemilik pasti juga kaget. Mungkin dia sudah diseret keluar oleh petugas keamanan." Baskoro tersenyum santai sambil mengangkat gelasnya. Menurut perhitungannya, pemilik pasti merasa terganggu dengan ulah petugas kebersihan gila itu. Ayu akan dianggap gila dan diusir, dan besok pagi polisi akan datang untuk menahannya atas tuduhan pencurian. Meskipun buku besar yang tertinggal di brankas sedikit mengganggunya, jika Ayu ditangkap, kasusnya akan ditutup sebagai pencurian oleh seorang pegawai alih daya. Tim audit butuh waktu untuk menguraikan isi buku besar itu, dan selama itu ia bisa memusnahkan sisa bukti. Surat utangnya aman, dan kita sudah menimpakan kesalahan pada si petugas kebersihan. Jadi, sekalipun buku besarnya ditemukan, kita tidak akan kena imbasnya. Baskoro menuangkan sampahnya ke gelas putrinya dengan senyum puas.
Riana pun menghela napas lega dan mengangkat gelasnya. Hidup ayah. Selama 10 tahun tidak pernah ketahuan, kan? Kali ini juga pasti lolos dengan mulus. Gelas mereka kembali beradu, dan suara denting kaca yang jernih bergema di ruang kerja. Baskoro bersandar di kursi kulitnya dan memejamkan mata. Senyum yang tersungging di bibirnya penuh dengan keyakinan atas kejahatannya yang sempurna. Selama 10 tahun menggelapkan ratusan miliar tanpa pernah tertangkap, menimpakan kesalahan pada seorang petugas kebersihan berusia 20 tahun adalah hal yang mudah baginya. Namun, pria ini tidak tahu bahwa petugas kebersihan yang baru saja ia buang seperti sampah itu adalah keponakan siapa dan orang seperti apa pamannya. Pria yang membangun grup terbesar di Indonesia. Pria yang bisa membuka pintu manapun di negeri ini jika ia mau, dan pria yang, demi adiknya, bisa membakar seluruh hotel ini hingga rata dengan tanah. Baskoro sama sekali tidak menyadarinya. Di balik suara denting gelas sampahnya yang meriah, pisau guyotin raksasa yang akan mencekik leher sang penjahat sedang naik tanpa suara. Kabar bahwa operasi ayahnya telah selesai datang lewat pukul 3 dini hari. Saat pintu ruang operasi terbuka dan dokter bedah keluar, Haryo dan Ayu serentak berdiri. Wajah dokter itu lelah, tetapi ada sedikit senyuman di bibirnya. Mendengar bahwa pemasangan alat pacu jantung berhasil dan masa kritis telah lewat, Ayu terduduk di tempat dan menangis tanpa suara. Haryo menggenggam kedua tangan dokter itu dengan erat dan berulang kali menundukkan kepala. Setelah ayahnya dipindahkan ke ruang pemulihan, Haryo membawa Ayu ke sudut koridor. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, ekspresi Haryo mengeras. Wajahnya begitu tajam, sulit dipercaya bahwa beberapa saat yang lalu ia menangis. Ayu, dengarkan baik-baik. Aku sudah mengetahui semua yang terjadi di hotel. Si brengsek Baskoro itu telah menggelapkan ratusan miliar selama 10 tahun dan menimpahkannya padamu. Ayu mengangguk. Ia sudah menduganya. Hanya saja, mendengar jumlahnya mencapai ratusan miliar, membuat punggungnya merinding. Untuk menangkap tikus-tikus itu, kita butuh bukti. Buku besar aslinya memang ada di brankas, tapi itu saja tidak cukup. Kita harus menangkap basah mereka saat mereka mengakuinya sendiri. Haryo memegang kedua bahu Ayu, tangannya mencengkeram dengan kuat. Karena itu, aku punya permintaan. Untuk sementara waktu, kau harus merahasiakan sepenuhnya bahwa aku adalah pamanmu. Begitu mereka tahu, mereka akan memotong ekornya dan kabur. Kita harus membuat mereka percaya bahwa kau masih mangsa yang empuk. Ayu menatap lurus ke mata Haryo. Bohong jika ia tidak merasa takut. Tetapi ada sesuatu yang lebih besar yang membara di dalam hatinya. Orang-orang yang membuat ayahnya terlempar ke lantai koridor. Orang-orang yang menuduhnya mencuri 100 miliar. Wajah-wajah mereka terbayang jelas di benaknya. Baik, Paman. Saya akan menjadi umpannya, kan? Mata Haryo memerah. Terlihat jelas dari ekspresinya betapa tersiksanya ia harus mendorong keponakannya ke dalam bahaya. Namun, Ayu justru terlihat tegar. Ia sudah jatuh ke dasar, kemana lagi ia bisa jatuh? Satu-satunya jalan yang tersisa adalah naik. Keesokan paginya, Ayu kembali bekerja di hotel. Seolah tidak terjadi apa-apa, ia mengenakan seragam pudar, mendorong troli kebersihan, dan melewati pintu karyawan. Bisik-bisik dari rekan kerja yang ia temui di lobi terdengar di belakangnya. Kabar tentang keributan yang ia buat di lantai VIP kemarin tampaknya sudah menyebar. Namun, Ayu hanya menundukkan kepala dan terus mendorong trolinya. Berpura-pura tidak tahu apa-apa, berpura-pura ketakutan itulah akting yang harus ia lakukan sekarang. Sekitar pukul 10 pagi. Saat sedang berkeliling di area tugasnya, Ayu menerima panggilan. Sebuah pesan singkat yang memintanya datang ke tangga darurat basement 2. Pengirimnya adalah nomor tak dikenal, tetapi Ayu langsung tahu siapa yang mengirimnya. Saat membuka pintu tangga darurat, sebuah ruang beton yang gelap terbentang di hadapannya. Hanya cahaya merah dari lampu darurat yang samar-samar menerangi lantai. Di bawah cahaya itu, Baskoro berdiri dengan tangan bersedekap. Di sampingnya, putrinya, Riana, bersandar di dinding sambil mengikir kuku. Begitu melihat Ayu, Baskoro menyeringai. Hei Ayu Lestari. Kemarin kau membuat pertunjukan yang cukup menarik. Katanya kau memanggil Tuan Besar Ayah dan membuat keributan. Riana terkikik.
Benar-benar gila. Katanya petugas keamanan menganggapnya orang gila. Pasti Tuan Besar sangat kaget. Aduh, memalukan sekali. Ayu menggigit bibirnya dengan keras. Tangannya gemetar, tetapi ia harus menahannya. Belum saatnya. Ayu hanya menundukkan kepala dan tidak menjawab. Baskoro melangkah maju. Suara sepatunya menggema tajam di lantai beton. Baiklah, sekarang kita ke intinya. Kemarin aku bilang apa? Aku beri kau waktu berpikir sampai pagi ini, kan? Baskoro mengeluarkan selembar kertas dari saku dalam jasnya dan menyodorkannya ke depan wajah Ayu. Surat pengakuan yang menyatakan bahwa ia telah mencuri surat berharga senilai 100 miliar rupiah. Di bagian paling bawah, nama Ayu sudah tercetak, dan di sampingnya, kolom untuk cap jempol dengan tinta merah masih kosong. Bubuhkan cap jempolmu di sini, maka aku akan mencabut laporan polisinya. Tentu saja, aku akan menuntut ganti rugi secara terpisah, tapi itu lebih baik daripada masuk penjara, kan? Tangan Ayu bergetar. Saat ia membubuhkan cap jempol di kertas ini, ia akan selamanya menjadi pencuri 100 miliar. Catatan kriminal akan melekat, dan ia akan dicap sebagai penjahat seumur hidup. Tetapi Ayu juga tahu apa yang akan terjadi jika ia menolak. Baskoro, seolah menikmati keheningan Ayu, perlahan memiringkan kepalanya. Oh, apa kau masih belum sadar situasinya? Kalau begitu, biar kuingatkan sekali lagi. Baskoro mengeluarkan ponselnya dan menelepon seseorang. Dari layar yang diubah ke mode speaker, suara yang familiar terdengar. Ya. Dengan bagian administrasi. Ini saya. Pasien bernama Iman Santoso itu. Katanya kemarin operasinya berjalan lancar dan sekarang ada di ruang pemulihan. Ah, ya, benar sekali Pak. Sampaikan pada dokter yang menanganinya. Mulai sekarang setiap resep yang akan diberikan harus mendapat persetujuan saya dulu. Mengerti? Setelah telepon ditutup, Baskoro menatap Ayu. Tatapannya sedingin es. Ayahmu memang sudah dioperasi. Entah dari mana dapat uangnya, tapi setidaknya dia masih hidup, tapi tahu tidak, operasi saja bukan akhir dari segalanya. Selama masa pemulihan, dia harus minum obat, harus kontrol rutin, dan harus mengelola komplikasi. Semua itu ada di tanganku. Sudut bibir Baskoro terangkat dengan kejam. Kalau kau tidak membubuhkan cap jempol sebelum jam 12 siang, aku akan menghubungi tim medis yang menangani ayahmu. Aku akan menunda resep obatnya, mengacaukan jadwal kontrolnya, dan bahkan bisa membuatnya perlahan-lahan diusir dari ruang pemulihan. Kau senang karena operasinya berhasil, kan? Tapi kau tahu apa yang terjadi jika perawatan pasca operasi tidak berjalan baik? Dia bisa masuk ruang operasi lagi karena komplikasi, atau kalau sial, bisa langsung mati. Seluruh tubuh Ayu membeku. Jantungnya serasa diremas. Ayahnya baru saja melewati masa kritis, tetapi pria ini kembali menjadikannya sandera. Baskoro melemparkan surat pengakuan itu dengan ringan ke wajah Ayu. Kertas itu jatuh ke lantai dengan suara berdesir yang bergema di seluruh tangga darurat, sampai jam 12 siang. Kuharap kau membuat pilihan yang bijak. Baskoro berbalik dan memberi isyarat kepada Riana. Riana memasukkan kikir kukunya ke dalam tas sambil terkikik. Kak, cepat kasih cap jempol. Biar kita sama-sama enak. Suara sepatu mereka menaiki tangga dan semakin menjauh. Setelah pintu darurat tertutup dengan bunyi klik, barulah Ayu terduduk lemas di lantai beton. Semen dingin menusuk lututnya, tetapi ia tidak merasakan sakit. Seluruh inderanya terasa mati rasa. Tangannya gemetar, kakinya gemetar, bahkan bibirnya pun bergetar. Surat pengakuan yang tergeletak di lantai bersinar samar di bawah cahaya merah lampu darurat. Pencurian 100 miliar rupiah. 4 kata itu bergetar di depan matanya. Ayahnya baru saja selamat, tetapi pria ini kembali mempermainkan nyawa ayahnya. Jika ia memberi cap jempol, ia akan menjadi penjahat seumur hidup. Jika tidak, ayahnya dalam bahaya. Jalan buntu di mana kedua pilihan adalah jurang. Ayu memeluk lututnya dan menundukkan kepala. Air mata mengalir, tetapi tidak ada suara. Ia bahkan tidak bisa menangis dengan benar. Takut ada yang mendengar, takut menunjukkan kelemahan,
Ia harus menggertakkan gigi dan menahannya. Entah berapa lama ia seperti itu. Saat hawa dingin dari lantai mulai merambat ke seluruh tubuhnya, tatapan Ayu mulai berubah. Awalnya adalah ketakutan. Kemudian keputusasaan. Tetapi ada sesuatu yang muncul dari dasar itu semua. Kemarahan yang membara, dan tekad bahwa ia tidak akan tinggal diam. Seperti ayahnya yang bertahan di paling bawah selama 40 tahun demi kakaknya, ia juga harus bertahan. Jika ia hancur, semuanya berakhir. Jika ia hancur, para penjahat itu akan tertawa. Ayu memasukkan tangannya yang gemetar ke dalam saku seragamnya. Ujung jarinya menyentuh sebuah benda kecil dan keras. Sesuatu yang ia terima dari sekretariat Haryo sebelum berangkat kerja pagi ini. Sebuah alat perekam super mini seukuran 2 ruas jari. Tombol daya alat perekam itu terasa menonjol di bawah ujung jarinya. Ayu menekan tombol itu dengan lembut. Getaran halus yang menandakan perekaman dimulai terasa di telapak tangannya. Ini belum berakhir. Seperti cacing yang diinjak pun menggeliat, di dalam mata Ayu yang berlinang air mata, api dingin mulai menyala. Ayu tidak bangkit dari lantai tangga darurat. Tidak, ia tidak bisa bangkit. Bukan karena kakinya lemas. Ia sengaja tetap terduduk di sana. Alat perekam di sakunya sedang berjalan, dan ia harus menunggu sampai suara langkah kaki Baskoro benar-benar hilang. Pintu darurat tertutup. 1 menit, 2 menit, 3 menit berlalu. Setelah memastikan tidak ada suara lagi dari atas tangga, barulah Ayu perlahan mengangkat kepalanya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan alat perekam dari sakunya dan memeriksa layarnya. Lampu merah berkedip, menandakan sedang merekam. Ayu menekan tombol stop. Waktu rekamannya menunjukkan 8 menit 40 detik. Percakapan saat Baskoro menyodorkan surat pengakuan dan mengancamnya, saat ia mengatakan akan menyandera perawatan medis ayahnya, hingga saat ia menyuruhnya memberi cap jempol sebelum jam 12 siang semuanya terekam. Sudut bibir Ayu sedikit terangkat. Bukan senyuman, melainkan ekspresi yang lebih mirip tekad. Satu file rekaman ini akan menjadi tali yang mencekik leher orang itu. Tentu saja, ini saja tidak cukup. Harus ada bukti langsung penggelapan. Tapi itu adalah tugas pamannya. Ayu keluar dari tangga darurat dan menuju toilet. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Haryo, sebuah kode yang telah mereka sepakati. Barang bukti diamankan. 8 menit. Balasan datang dalam 30 detik. Bagus. Tugasku sudah selesai. Kita bergerak malam ini. Ayu memasukkan ponselnya ke saku dan menatap cermin. Matanya bengkak kemerahan, dan bekas air mata kering menodai pipinya. Sambil membasuh muka dengan air dingin, Ayu berkata dalam hati. Bertahanlah sedikit lagi. Malam ini semuanya akan berakhir. Saat itu, di kantor pusat Wibisono Group, tim audit khusus Haryo sedang menyelesaikan pekerjaan terakhir mereka. Ketua timnya, Budi Hartono, adalah orang kepercayaan Haryo selama 30 tahun. Seorang veteran yang telah menangkis serangan para pemburu perusahaan, mengungkap mata-mata industri dari pesaing, dan membongkar banyak kasus korupsi internal. Namun, kasus kali ini bahkan membuatnya geleng-geleng kepala. Tuan, jumlah uang yang digelapkan si brengsek Baskoro Wijoyo selama 10 tahun mencapai 800 miliar rupiah. Modusnya beragam, mulai dari manipulasi pendapatan hotel, pemasok fiktif, hingga biaya renovasi palsu. Pak Budi memutar layar tabletnya ke arah Haryo. Di layar, terbentang diagram alir dana yang rumit. Uang yang keluar dari Hotel Nusantara melewati beberapa perusahaan cangkang, sebelum akhirnya mengalir ke rekening rahasia luar negeri atas nama Baskoro, ditandai dengan garis merah. Tatapan Haryo menjadi dingin. Buku besar asli yang tertinggal di brankas sudah kami amankan. Analisis tulisan tangan sudah selesai dan cocok, hasil perbandingan dengan nomor seri surat utang juga sempurna. Tidak ada celah baginya untuk lolos di pengadilan. Pak Budi meletakkan tumpukan dokumen di atas meja. Buku besar asli yang mencatat aliran dana gelap selama 10 tahun, lengkap dengan tanggal dan jumlah. Putri Baskoro, Riana, memang berhasil merusak brankas dan mengambil surat utang, tetapi karena terburu-buru, ia tidak sempat membawa buku besar ini. Bagaimana dengan CCTV?
Kami sudah memulihkan file yang dihapus oleh kepala keamanan. Adegan Riana masuk ke kamar VIP dengan kunci master, merusak brankas, hingga melarikan diri dengan tas surat utang, semuanya berhasil dipulihkan. Suara Pak Budi terdengar puas dan dingin. Memulihkan file yang dihapus hanyalah masalah waktu dan teknologi, bukan hal yang mustahil. Kepala keamanan yang selama 10 tahun menerima suap dari Baskoro sudah diamankan secara terpisah, dan dengan iming-iming pengurangan hukuman, ia telah menceritakan semuanya. Haryo menatap keluar jendela, pemandangan malam Jakarta terbentang di bawahnya. Di antara kerlip lampu itu, ada rumah sakit tempat adiknya terbaring, dan hotel tempat keponakannya sedang bertahan dengan gigih. Besok pagi ada rapat umum pemegang saham luar biasa di Grand Ballroom, kan? Benar, Tuan. Agendanya adalah pengumuman hasil audit besar dan perombakan jajaran direksi. Sudut bibir Haryo perlahan terangkat. Bukan senyuman, melainkan ekspresi predator yang mengincar mangsanya. Kita selesaikan di sana. Siapkan semua buktinya. Baik, Tuan. Saat Pak Budi hendak keluar, Haryo memanggilnya dari belakang. Dan hubungi Ayu. Suruh dia datang ke Grand Ballroom besok pagi jam 9. Sampaikan padanya untuk datang dengan pakaian biasa, seragam petugas kebersihannya. Mata Pak Budi membelalak. Memanggil seorang petugas kebersihan alih daya ke RUPS luar biasa? Ia langsung mengerti maksudnya. Petugas kebersihan yang telah diinjak-injak dan dianggap sampah oleh Baskoro, dialah yang akan menarik pelatuknya di sana. Saya mengerti, Tuan. Malam itu, Ayu menjaga ayahnya di ruang pemulihan rumah sakit. Ayahnya tertidur lelap pasca operasi. Wajahnya masih pucat, tetapi napasnya jauh lebih stabil dari kemarin. Alat bantu napas telah diganti dengan selang oksigen tipis di hidungnya, dan grafik di monitor elektrokardiogram bergerak dengan teratur. Ayu duduk sambil memegang tangan ayahnya. Tangan yang kurus namun hangat. Sulit dipercaya bahwa tangan ini telah mengangkut semen, memecah es, dan mengangkat besi selama hampir 30 tahun. Semua penderitaan itu pada akhirnya membawanya ke ranjang rumah sakit ini. Ayu memainkan jam saku di dadanya. Logam dingin itu terasa di telapak tangannya. 2 huruf IS terasa di ujung jarinya. Ayah, besok semuanya akan berakhir. Ayu berbisik kepada ayahnya yang tertidur. Tidak ada jawaban, tetapi ia tetap ingin mengatakannya. Orang-orang yang menuduhku, orang-orang yang membuat ayah diusir ke koridor, aku sendiri yang akan menghabisi mereka. Ayah tidur saja yang nyenyak. Saat ayah bangun, semuanya sudah selesai. Mata Ayu berkaca-kaca, tetapi ia tidak menangis. Besok bukanlah hari untuk menangis. Hari itu ia harus berjuang dengan gigih. Saat itu, ponselnya bergetar. Pesan dari Pak Budi. Besok pukul 09.00 di Grand Ballroom Hotel Nusantara. Datanglah dengan seragam seperti biasa. Perintah Tuan Besar. Ayu membaca pesan itu dan perlahan mengangguk. Ia bisa menebak apa yang sedang disiapkan pamannya. Artinya, ia harus muncul di tempat di mana ia telah diinjak-injak dan dianggap sampah, dengan mengenakan seragam yang sama. Ayu meletakkan ponselnya dan kembali memegang tangan ayahnya. Jantungnya berdebar kencang. Perasaan campur aduk antara takut, tegang, dan antusias. Namun, di atas semua itu, satu perasaan muncul dengan jelas. Besok semuanya akan berakhir. Kerajaan para penjahat yang telah menggerogoti hotel ini selama 10 tahun akan runtuh. Dan orang pertama yang akan membuat retakan di dinding kerajaan itu adalah dirinya sendiri. Keesokan paginya, Grand Ballroom Hotel Nusantara dipenuhi ketegangan. Di bawah lampu gantung kristal raksasa, ratusan kursi berjejer rapi, diduduki oleh para eksekutif dan pemegang saham utama Wibisono Group. Di tengah panggung, sebuah layar raksasa terpasang, dengan podium dan mikrofon di depannya. Di salah satu kursi kehormatan di panggung, Haryo Wibisono duduk. Jas hitam, tatapan tajam, ekspresi yang tenang dan dingin seperti suasana sebelum badai. Di sampingnya, Pak Budi menunggu dengan tablet di tangan. Di barisan depan penonton, Baskoro Wijoyo duduk. Wajahnya yang kemarin penuh percaya diri, hari ini tampak gelisah. Ini adalah acara resmi pertama setelah Haryo melakukan audit mendadak. Di sampingnya, putrinya, Riana,
duduk menyilangkan kaki sambil mengikir kuku. Ia tidak terlihat segelisah ayahnya. Ia percaya semua bukti telah dimusnahkan. 10 menit sebelum RUPS dimulai, Baskoro melihat sekeliling dan menghela napas lega. Meskipun tim audit telah menggeledah hotel selama beberapa hari, tidak ada yang datang untuk menangkapnya. Buku besar memang tertinggal di brankas, tetapi ia pikir akan sulit membuktikan siapa pemiliknya. CCTV sudah dihapus, dan surat pengakuan dari si petugas kebersihan akan segera ia dapatkan. Ayah, tidak akan ada apa-apa. Kita sudah 10 tahun tidak pernah ketahuan, kan? Bisik Riana, dan Baskoro mengangguk. Benar, selama 10 tahun tidak pernah tertangkap. Kali ini pun pasti akan lolos, Baskoro menenangkan dirinya sendiri. Tepat pukul 9, pembawa acara naik ke podium dan membuka RUPS. Setelah pidato pembukaan dan pengenalan agenda, tiba saatnya pengumuman hasil audit besar. Haryo berdiri dari kursinya, ratusan pasang mata serentak tertuju padanya. Haryo berjalan perlahan ke podium sambil menyapu pandangannya ke arah penonton. Tatapannya berhenti sejenak pada Baskoro sebelum melewatinya. Baskoro tanpa sadar merasakan punggungnya merinding. Haryo memegang mikrofon. Hari ini akan ada pengumuman penting. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan laporan dari manajer umum Baskoro Wijoyo. Baskoro terkejut. Dirinya yang harus melapor lebih dulu? Ini di luar perkiraannya. Tapi ia tidak bisa menolak. Baskoro berdiri dan berjalan ke podium. Saat itu, Baskoro tidak tahu bahwa podium yang ia naiki ini akan segera menjadi panggung eksekusinya. Kerajaan keserakahan yang telah ia bangun selama 10 tahun berada di ambang kehancuran. Baskoro berdiri di podium, membusungkan dada, dan mengangkat dagu. Ratusan eksekutif dan pemegang saham menatapnya. Selama 10 tahun, ia telah memegang kendali di hotel ini. Beban kekuasaan yang tak tersentuh terasa di pundaknya. Baskoro memegang mikrofon dan berdeham. Yang terhormat Tuan Haryo Wibisono, para eksekutif, dan para pemegang saham sekalian. Pertama-tama, saya memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan selama periode audit besar ini. Suara Baskoro terdengar ahli dan tenang. Nada bicaranya menunjukkan pengalaman seorang veteran yang telah melewati banyak krisis. Syukurlah, melalui audit ini, telah terkonfirmasi bahwa sistem internal Hotel Nusantara berjalan dengan sehat. Namun, ada satu insiden yang sangat disayangkan. Baskoro berhenti sejenak dan melihat sekeliling. Sebuah akting yang mahir untuk membangun suasana. Beberapa hari yang lalu, terjadi insiden perusakan brankas dan pencurian surat berharga di salah satu kamar VIP. Kerugiannya diperkirakan lebih dari 100 miliar rupiah. Suara gumaman menyebar di antara penonton. Reaksi terkejut atas jumlah 100 miliar. Baskoro bersorak dalam hati. Suasana berpihak padanya. Namun, berkat respons cepat dari tim keamanan kami, pelakunya telah teridentifikasi. Pelaku adalah seorang pegawai dari divisi kebersihan, bernama Ayu Lestari. Saat ini, proses pelaporan ke polisi sedang berjalan, dan surat perintah penangkapan diperkirakan akan keluar hari ini. Baskoro menyelesaikan laporannya dengan suara penuh percaya diri. Sesuai rencananya, Ayu akan ditangkap polisi hari ini, dan kasusnya akan ditutup sebagai pencurian biasa. Ia akan dipuji sebagai manajer yang kompeten karena berhasil menangani krisis dengan baik. Dari barisan depan, Riana sedikit mengangguk dan tersenyum, ayahnya berakting dengan sempurna. Jika terus begini, semuanya akan berakhir. Terima kasih atas laporan dari manajer Baskoro. Haryo berdiri dan berjalan ke arah podium. Baskoro menyingkir sambil sedikit menunduk. Tapi Haryo bahkan tidak melihatnya. Ia mengabaikannya seolah Baskoro adalah manusia transparan dan langsung memegang mikrofon. Terkait kasus pencurian yang baru saja disebutkan oleh manajer Baskoro, ada hal tambahan yang ingin saya sampaikan. Suara Haryo rendah dan tenang, tetapi mengandung bobot yang aneh. Gumaman di antara penonton langsung berhenti. Sebelum itu, saya ingin memanggil seseorang ke tempat ini. Haryo mengangkat tangannya dan menunjuk ke pintu utama di belakang aula. Semua mata tertuju ke arah itu.
Baskoro juga menoleh ke belakang. Tepat pada saat itu, pintu utama yang berat terbuka dengan kasar. Seseorang muncul dari balik pintu. Seragam petugas kebersihan alih daya yang pudar, kemeja kusut, sepatu kets usang seorang gadis berusia 20 tahun. Itu adalah Ayu. Ayu berjalan masuk ke dalam aula, menatap lurus ke ratusan pasang mata di hadapannya. Ia melangkah dengan percaya diri di atas karpet merah, langsung menuju panggung. Tidak ada jejak ketakutan atau rasa minder. Sebaliknya, matanya menyala dengan dingin. Suara gumaman kembali menyebar di antara penonton. Petugas kebersihan yang baru saja diumumkan sebagai pencuri oleh Baskoro kini berjalan dengan angkuh ke dalam aula. Katanya sudah dilaporkan ke polisi, kenapa dia ada di sini? Kenapa pemilik memanggilnya? Kebingungan dan keheranan menyelimuti penonton. Wajah Baskoro menjadi pucat pasi. Kenapa dia ada di sini? Baskoro tanpa sadar mundur selangkah. Di sampingnya, wajah Riana juga menjadi pucat. Kemarin di tangga darurat, ia sudah mengancamnya untuk menandatangani surat pengakuan. Apa yang terjadi? Ia sudah menghubungi polisi agar Ayu ditangkap hari ini. Kenapa dia bisa berjalan dengan santai di sini? Setiap langkah Ayu di atas karpet merah membuat jantung Baskoro berdebar tidak teratur. Ada yang salah. Rencananya tidak berjalan semestinya. Baskoro dengan panik memberi isyarat kepada petugas keamanan di bawah panggung. Seret wanita itu keluar. Dia tersangka yang sudah akan ditangkap, menyusup tanpa izin. Dua petugas keamanan bergerak ke arah Ayu. Tapi sebelum mereka melangkah lebih dari 3 langkah, suara rendah dan tegas Haryo menggema di seluruh aula. Berhenti. Satu kata itu membuat langkah petugas keamanan membeku. Haryo mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Petugas keamanan menatap Baskoro, tetapi mereka tidak bisa menentang perintah Haryo. Pemilik asli hotel ini adalah Haryo, bukan Baskoro. Orang itu adalah tamu yang saya undang. Jangan ada yang menyentuhnya. Wibawa dalam suara Haryo membuat petugas keamanan menunduk dan mundur. Baskoro memprotes dengan suara gemetar. Tuan. Wanita itu adalah tersangka utama dalam kasus pencurian. Proses pelaporan ke polisi sedang berjalan. Bagaimana bisa Anda membawa seorang kriminal ke acara penting seperti ini? Kriminal? Haryo perlahan menoleh ke arah Baskoro. Tatapannya sedingin es. Siapa kriminal yang sebenarnya akan terungkap sekarang? Keringat dingin mengalir di punggung Baskoro. Ia merasakan sesuatu yang tidak beres dari tatapan Haryo, tapi sekarang sudah terlambat untuk mundur. Baskoro menggertakkan giginya dan bertahan. Sementara itu, Ayu tiba di depan panggung. Haryo sedikit mengangguk pada Ayu dan memberinya jalan. Ayu naik ke podium dan berdiri di depan mikrofon. Ratusan pasang mata terfokus pada Ayu. Para eksekutif, pemegang saham, pejabat hotel semua mata tertuju padanya. Pemandangan seorang gadis 20 tahun dengan seragam petugas kebersihan pudar berdiri di podium RUPS perusahaan besar memang aneh, tapi tidak ada ketakutan di mata Ayu. Sebaliknya, ada sesuatu seperti api yang membara. Ia bukan lagi petugas kebersihan yang menangis tersungkur di lantai beberapa hari yang lalu. Ayu yang berdiri di sini sekarang adalah orang yang sama sekali berbeda. Ayu mengeluarkan sebuah benda kecil dari saku seragamnya. Sebuah alat perekam super mini seukuran 2 ruas jari. Suara gumaman kembali menyebar di antara penonton. Mata Baskoro membelalak. Apa itu? Kenapa si petugas kebersihan itu memegang alat perekam? Ayu membuka mulutnya. Suaranya tidak bergetar. Ini adalah kejadian di tangga darurat basement 2 hotel ini kemarin. Ayu menekan tombol putar pada alat perekam. Dan ia mendekatkan alat perekam itu ke mikrofon. Dengan sedikit suara berdesis, file rekaman mulai diputar. Suara yang menggema di seluruh aula sama persis dengan suara pria yang duduk di barisan depan. Bubuhkan cap jempolmu di sini. Maka aku akan mencabut laporan polisinya. Itu suara Baskoro. Suara riuh rendah terdengar dari penonton. Kalau kau tidak membubuhkan cap jempol sebelum jam 12 siang, aku akan menghubungi tim medis yang menangani ayahmu. Aku akan menunda resep obatnya, mengacaukan jadwal kontrolnya, dan bahkan bisa membuatnya perlahan-lahan diusir dari ruang pemulihan.
Isi ancaman itu menggema dengan jelas di seluruh aula. Ratusan pasang mata serentak tertuju pada Baskoro. Wajah Baskoro menjadi pucat, bahkan membiru, sampai jam 12 siang. Kuharap kau membuat pilihan yang bijak. Rekaman berakhir. Seluruh aula diliputi keheningan yang mencekam. Tidak ada yang berbicara. Hanya ratusan pasang mata yang menatap tajam ke arah Baskoro. Baskoro merasakan bibirnya bergetar. Kepalanya kosong. Semua yang ia katakan di tangga darurat kemarin terekam. Ancamannya, penyanderaan perawatan medis ayahnya, paksaan untuk menandatangani surat pengakuan semuanya. Itu rekayasa. Rekaman itu diedit, teriak Baskoro dengan panik. Tapi suaranya bergetar, dan wajahnya penuh ketakutan. Alasan yang terlalu lemah. Haryo memberi isyarat kepada Pak Budi. Pak Budi mengoperasikan tabletnya, dan sesuatu muncul di layar raksasa di atas panggung. Itu adalah rekaman CCTV yang seharusnya sudah dihapus. Tidak mungkin. Itu, suara seperti jeritan keluar dari mulut Baskoro. Di layar, tampak jelas adegan putrinya, Riana, masuk ke kamar VIP dengan kunci master. Adegan ia berjongkok di depan brankas dan memasukkan kata sandi. Adegan alarm berbunyi dan ia merusak brankas dengan palu. Hingga adegan ia melarikan diri dengan tas surat utang semuanya. Riana, yang duduk di barisan depan, berdiri dengan kaget. Wajahnya pucat pasi sambil menatap ayahnya. Baskoro juga menatap putrinya. Pandangan mereka bertemu di udara. Keduanya menyadari hal yang sama. Semuanya telah berakhir. Dalam keheningan yang mencekam, tatapan Ayu menusuk lurus ke arah Baskoro. Bukan lagi tatapan petugas kebersihan yang meronta-ronta di lantai beberapa hari yang lalu, melainkan tatapan predator yang menunjukkan taringnya pada mangsa. Kaki Baskoro lemas. Suara kehancuran semua yang telah ia bangun selama 10 tahun seolah bergema di telinganya. Seluruh aula sunyi senyap seperti membeku. Meskipun rekaman CCTV di layar raksasa telah berakhir dan layar menjadi gelap, tidak ada yang membuka mulut. Ratusan pasang mata tertuju pada Baskoro dan Riana. Wajah pria yang hingga beberapa saat lalu berkuasa di hotel itu kini pucat seperti kertas. Haryo perlahan berjalan ke podium. Suara sepatunya terdengar jelas di aula yang sunyi. Haryo berdiri di depan mikrofon dan melihat sekeliling. Tatapannya setajam pisau. Video yang baru saja Anda saksikan adalah rekaman CCTV asli yang telah dipulihkan. Manajer Baskoro Wijoyo memerintahkan kepala keamanan untuk menghapus rekaman ini dan mengganti nama di jadwal piket dengan nama seorang petugas kebersihan alih daya. Suara Haryo rendah, tetapi menggema jelas hingga ke sudut-sudut aula. Yang merusak brankas di kamar VIP bukanlah petugas kebersihan Ayu Lestari, melainkan putri manajer Baskoro Wijoyo, Riana Wijoyo. Dan apa yang ada di dalam brankas itu, akan saya tunjukkan sekarang. Haryo mengangguk pada Pak Budi. Pak Budi mengoperasikan tabletnya, dan data baru muncul di layar raksasa. Buku besar dana gelap selama 10 tahun. Angka-angka yang tercatat rapi berdasarkan tanggal, jumlah, dan pemasok memenuhi layar. Totalnya dihitung secara otomatis dan ditampilkan di bagian bawah layar. Angka 800 miliar rupiah bersinar dengan huruf merah. Suara desahan dan keterkejutan bercampur aduk dari penonton. Orang-orang terkejut dengan jumlah 800 miliar, orang-orang yang menatap tajam ke arah Baskoro, orang-orang yang menggelengkan kepala reaksi mereka campur aduk. Ini adalah buku besar dana gelap asli yang ditulis tangan oleh manajer Baskoro Wijoyo. Hasil analisis tulisan tangan mengonfirmasi bahwa itu miliknya, dan hasil perbandingan dengan nomor seri surat utang juga cocok sempurna. Haryo menoleh ke arah Baskoro. Baskoro, ada yang ingin kau katakan? Semua mata tertuju pada Baskoro. Baskoro melonggarkan dasinya dengan tangan berkeringat dan bibirnya bergerak-gerak. Tapi tidak ada kata-kata yang keluar. Tidak ada alibi. Buku besar itu tulisan tangannya, CCTV merekam putrinya, dan rekaman berisi ancamannya. Itu. Jadi, Baskoro tergagap mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Haryo mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Pembelaanmu sampaikan saja di pengadilan. Haryo berbalik dan berjalan ke arah Ayu. Ia berdiri berdampingan dengan Ayu.
Ratusan pasang mata menatap keduanya secara bersamaan. Haryo mengeluarkan sesuatu dari saku dalam jasnya. Sebuah jam saku tua dan pudar. Jam saku dengan inisial HW di belakangnya. Haryo memegang jam itu di satu tangan dan mengulurkan tangan lainnya ke Ayu. Ayu mengangguk dan mengeluarkan jam saku dari dadanya. Jam saku dengan inisial IS di belakangnya, yang selalu ayahnya pakai seumur hidup. Haryo mengangkat kedua jam saku itu berdampingan. Ukuran yang sama. Desain yang sama. Hanya inisial di belakangnya yang berbeda. Dua jam saku kembar itu bersinar keemasan di bawah cahaya lampu gantung. Kilatan kamera mulai menyala dari arah penonton. Suara rana kamera berbunyi berulang kali. Para wartawan maju ke depan untuk mengambil foto. Haryo memegang mikrofon. Suaranya bergetar. Bukan karena marah, tetapi karena emosi yang meluap. 40 tahun yang lalu, saya terpisah dari saudara kembar saya. Di panti asuhan, adik saya yang baru berusia 8 tahun sengaja membuat onar agar diusir, supaya saya bisa diadopsi oleh keluarga yang baik. Dia memilih untuk tinggal sendirian. Demi saya. Mata Haryo memerah. Tapi ia tidak meneteskan air mata. Ia tidak boleh hancur di tempat ini. Adik saya itu menghabiskan seumur hidupnya bekerja di paling bawah, dan kini terbaring sakit. Dan gadis ini adalah putrinya. Haryo meletakkan tangannya di bahu Ayu. Ayu Lestari adalah putri dari saudara kembar saya. Darah daging Wibisono Group. Baskoro, kau. Beraninya kau menuduh keponakanku mencuri 100 miliar dan menyandera nyawanya. Suara Haryo semakin meninggi. Kemarahan yang ditahannya seolah meledak. Selama 10 tahun kau menggelapkan 800 miliar dan mencoba menimpakan kesalahan itu pada orang yang paling lemah. Tanpa kau sadari bahwa orang itu adalah putri dari adikku sendiri. Wajah Baskoro menjadi pucat tak terkira. Kata-kata Haryo bergema di kepalanya. Keponakan. Darah daging Wibisono Group. Itu berarti petugas kebersihan yang telah ia injak-injak dan anggap sampah adalah kerabat dekat sang pemilik. Lutut Baskoro lemas. Ia langsung terduduk di lantai aula, seluruh tubuhnya gemetar hebat. Momen di mana semua yang telah ia bangun selama 10 tahun runtuh seketika. Tutuan, saya tidak tahu. Sungguh, saya tidak tahu. Tolong, sekali ini saja. Baskoro memohon sambil bersujud di lantai. Tapi Haryo bahkan tidak melihatnya. Ia mengabaikannya seperti serangga yang merayap di lantai. Saat itu, pintu belakang aula terbuka, dan orang-orang berjas hitam masuk berbaris. Mereka mengenakan rompi, dengan tulisan Tim Penyidik Kejahatan Ekonomi. Penyidik yang memimpin berjalan ke arah panggung dan memberi isyarat kepada polisi di belakangnya. Baskoro Wijoyo, Riana Wijoyo, Anda ditangkap atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, penggelapan dalam jabatan, dan pengancaman. Suara penyidik menggema di aula. Polisi mendekati Baskoro dan menarik kedua lengannya. Tidak. Ini tidak mungkin. Baskoro meronta-ronta, tetapi ia tidak bisa lepas dari cengkeraman polisi. Suara klik borgol dingin yang mengunci pergelangan tangannya terdengar jelas di seluruh aula. Dari barisan depan, Riana juga ditangkap oleh polisi. Wajahnya yang pagi tadi santai sambil mengikir kuku kini pucat pasi saat menatap ayahnya. Ayah, Riana. Jeritan ayah dan anak itu bersahutan di udara. Tapi keduanya diseret keluar aula oleh polisi. Sambil diseret, Baskoro menoleh ke arah Ayu. Dengan mata memerah, ia menatap Ayu dan menggertakkan giginya. Kau. Beraninya kau. Tapi Ayu tidak bergeming. Ia menatap lurus ke arah pria yang beberapa hari lalu mengancamnya dengan surat pengakuan di tangga darurat, kini diborgol dan diseret seperti anjing. Tidak ada rasa takut. Sebaliknya, dari lubuk hatinya, muncul rasa puas yang dingin. Baskoro dan Riana menghilang dari aula. Setelah pintu tertutup, barulah napas yang tertahan di seluruh aula terlepas, suara ketegangan yang mereda. Haryo kembali memegang mikrofon. Hari ini, di tempat ini, akar busuk yang telah menggerogoti Hotel Nusantara telah dicabut. Kedepannya, Wibisono Group akan menjalankan manajemen yang lebih transparan dan bersih. Pernyataan Haryo disambut tepuk tangan dari penonton.
Awalnya sporadis, tepuk tangan itu semakin keras hingga seluruh aula dipenuhi olehnya. Tapi Haryo tidak tersenyum menerima tepuk tangan itu. Sebaliknya, ia menatap Ayu yang berdiri di sampingnya. Ayu juga menatap pamannya. Pandangan mereka bertemu. Haryo berbisik dengan suara pelan. Suara yang cukup rendah hingga tidak tertangkap mikrofon. Semuanya sudah berakhir. Sekarang kita ke rumah sakit. Kita harus menyampaikan kabar ini pada ayahmu. Mata Ayu berkaca-kaca. Perasaan bahwa waktu yang seperti mimpi buruk selama beberapa hari ini telah berakhir akhirnya datang. Lututnya hampir lemas, tetapi tangan pamannya menopang bahunya dengan kuat. Langkah Ayu saat keluar dari aula sangat berbeda dari beberapa hari yang lalu. Seragam pudar itu masih sama, tetapi ia tidak lagi menundukkan kepala. Ia berjalan dengan bahu tegap dan pandangan lurus ke depan. Kerajaan para penjahat yang telah menggerogoti hotel ini selama 10 tahun telah runtuh. Dan orang pertama yang membuat retakan di dinding kerajaan itu adalah seorang petugas kebersihan berusia 20 tahun yang membersihkan lantai. Di tempat akar busuk yang telah dicabut, hanya tersisa cahaya kebenaran yang menyilaukan. Setelah keluar dari aula, Haryo dan Ayu langsung menuju rumah sakit. Di dalam mobil, keduanya diam. Ayu menatap kosong kejalanan yang berlalu di luar jendela. Beberapa hari yang lalu, saat melewati jalan ini, hatinya terasa sesak karena khawatir dengan biaya rumah sakit. Tapi sekarang, perasaannya sama sekali berbeda. Perasaan campur aduk antara lega seolah beban berat terangkat, sekaligus haru yang membuat air mata menggenang. Saat tiba di rumah sakit, ayahnya sudah sadar. Ayahnya duduk bersandar di ranjang kamar VVIP. Wajahnya masih pucat, tetapi terlihat jauh lebih nyaman dibandingkan saat ia terlempar ke ranjang darurat di koridor beberapa hari yang lalu. Alat pacu jantungnya berfungsi dengan baik, dan infus berjalan normal. Saat pintu kamar terbuka, ayahnya menoleh. Melihat Ayu dan Haryo masuk berdampingan, kerutan muncul di sudut mata ayahnya dan senyum merekah. "Kalian datang? Berdua. Sepertinya ada kabar baik." Ayu tidak menjawab, melainkan berlari ke arah ayahnya dan berlutut di samping tempat tidur. Ia menggenggam tangan ayahnya dengan kedua tangannya. Tangan yang kurus, namun hangat. Fakta bahwa tangan ini masih hidup, bahwa ia bisa menggenggamnya lagi, adalah sebuah anugerah. "Ayah, semuanya sudah berakhir. Orang-orang yang menuduhku, yang membuat ayah diusir dari rumah sakit, semuanya sudah ditangkap." Suara Ayu bergetar. Ia mencoba menahannya, tetapi air mata mengalir di pipinya. Ayahnya mengelus kepala Ayu dan mengangguk. Meskipun tidak tahu detailnya, melihat wajah putrinya, ia bisa menebak apa yang terjadi. Alasan mengapa ekspresi Ayu muram selama beberapa hari ini, alasan mengapa ia selalu berusaha tersenyum setiap kali datang ke rumah sakit, semuanya terasa terjawab. Haryo berdiri di sisi lain tempat tidur. Ia menatap lama wajah adiknya yang ia temui kembali setelah 40 tahun. Wajah masa kecil mereka seolah tumpang tindih di antara kerutan. Wajah anak laki-laki berusia 8 tahun yang sengaja membuat onar di halaman panti asuhan untuk melepas kepergian kakaknya. "Iman." Haryo memanggil nama adiknya. Suaranya pecah. Ayahnya menatap kakaknya. Mata mereka bertemu. Wajah yang sama. Bentuk mata yang sama. Namun, 40 tahun telah mengukir pola yang sama sekali berbeda di kedua wajah itu. "Kak," satu kata itu keluar dari bibir ayahnya. Itu sudah cukup. Kedua saudara itu tidak bisa berkata-kata lagi dan hanya saling berpegangan tangan. Tangan kurus sang adik dan tangan sehat sang kakak menyatu. Ayu menangis tanpa suara melihat pemandangan itu. Dua orang yang saling merindukan selama 40 tahun akhirnya bertemu kembali. Pemilik nama yang selalu disebut ayahnya dalam igawan kini ada di sini. Beberapa saat kemudian, barulah Haryo menyeka air matanya dan membuka mulut. "Iman, banyak yang ingin kakak ceritakan setelah kau sembuh. Cerita yang tertunda selama 40 tahun. Ayahnya tersenyum samar. "Kak, aku belum akan mati. Pelan-pelan saja." Haryo pun ikut tersenyum. Ekspresi aneh yang bercampur antara tangis dan tawa, tetapi itulah wajah yang paling pas untuk momen ini. Beberapa bulan berlalu,
ayahnya berhasil keluar dari rumah sakit. Alat pacu jantungnya berfungsi stabil, dan hasil pemeriksaan rutin juga baik. Tentu saja, ia belum pulih sepenuhnya, tetapi tidak ada lagi risiko kematian yang mengancam. Kehidupan Ayu juga berubah total. Tim hukum Wibisono Group secara resmi melakukan tes DNA, dan terkonfirmasi secara hukum bahwa Ayu adalah keponakan Haryo. Dengan demikian, Ayu secara resmi diangkat sebagai salah satu pewaris Wibisono Group. Dari seorang petugas kebersihan alih daya menjadi pewaris konglomerat, statusnya berubah drastis hanya dalam beberapa bulan. Namun, Ayu tidak menerima semua yang disiapkan pamannya. "Paman, aku tidak mau tinggal di sini." Di depan sebuah apartemen penthouse super mewah di pusat Jakarta, Ayu menggelengkan kepala. Sebuah hunian ultra mewah di lantai 70 yang menyuguhkan pemandangan seluruh Jakarta. Tempat yang Haryo pilihkan khusus untuk Ayu dan ayahnya. Haryo menatap Ayu dengan bingung. "Kenapa? Ada yang tidak kau suka? Mau paman carikan tempat lain?" Ayu menggelengkan kepala. "Bukan begitu. Hanya saja, ada rumah impian yang ayah inginkan seumur hidupnya." "Rumah seperti apa?" "Rumah yang punya halaman dan kebun, tempat bisa menanam bunga." Setiap kali ayah bekerja di proyek konstruksi, dia selalu melihat rumah-rumah seperti itu dan berkata suatu hari nanti ingin tinggal di sana. Mata Ayu berkaca-kaca. "Penthouse tinggi bukan impian ayah, bukan juga impianku. Bagi kami, rumah sederhana saja sudah cukup. Rumah di mana kami bisa menginjak tanah, merasakan sinar matahari, dan bisa bakar-bakar sate di halaman." Haryo menatap wajah keponakannya untuk waktu yang lama. Lalu perlahan ia mengangguk. "Baiklah. Kita lakukan sesuai keinginanmu." Beberapa hari kemudian, di sebuah komplek perumahan yang tenang di pinggiran Jakarta, sebuah rumah kecil 2 lantai menyambut penghuni barunya. Di balik pagarnya, terlihat halaman kecil, dan di salah satu sudutnya, ada sebuah bale-bale. Atapnya terbuat dari genting merah, dan cahaya matahari sore masuk dengan hangat melalui jendelanya. Terlalu sederhana untuk disebut rumah pewaris konglomerat, tetapi bagi Ayu dan ayahnya, itu sudah sempurna. Di akhir pekan pertama setelah pindah, Ayu mendudukkan ayah dan pamannya berdampingan di bale-bale halaman. Ia memanggang daging di atas arang, menyajikan lalapan di piring besar, dan memasak sayur asem yang mendidih. Meja makan yang biasa saja, tetapi bagi Ayu, ini adalah hidangan paling berharga di dunia. Melihat ayah dan pamannya duduk berdampingan masih terasa aneh. Ada 2 wajah yang sama persis, tapi sekarang, itu tidak lagi menakutkan atau aneh. Hanya rasa syukur. Sambil menunggu daging matang, ketiga orang itu mengobrol santai. Haryo menceritakan masa kecilnya di panti asuhan, dan ayahnya menambahkan kenangan dari sudut pandangnya. Kedua saudara itu, setelah 40 tahun, menyusun kembali potongan puzzle kehidupan mereka, mengisi kekosongan satu sama lain. Ayu mendengarkan percakapan mereka, sambil membolak-balik daging. Senyum tulus yang telah lama hilang kini merekah di wajah ayahnya. Bukan lagi wajah orang yang sekarat di ranjang rumah sakit, melainkan wajah seorang ayah biasa yang bertemu kembali dengan kakaknya, menikmati sinar matahari di rumah berhalaman, dan memanggang daging. "Ayah, paman, dagingnya sudah matang. Ayo cepat makan, sebelum gosong." Ayu mengambil daging dengan sumpit dan meletakkannya di atas nasi ayahnya. Ayahnya melahapnya dalam satu suapan dan tersenyum puas. "Putriku memang yang terbaik. Paman juga." Ayu meletakkan daging di piring pamannya juga. Haryo tersenyum canggung dan menerima daging itu. "Terima kasih, Ayu." Sinar matahari sore turun dengan hangat di atas halaman. Asap panggangan mengepul, dan suara tawa terdengar hingga keluar pagar. Di tengah bale-bale, di atas meja kayu tua, 2 jam saku tergeletak berdampingan, HWIS. 2 jam saku kembar yang kembali bersama setelah 40 tahun, berkilauan keemasan di bawah sinar matahari musim semi. Ayu tersenyum menatap jam-jam itu. Jam saku yang selalu ayahnya pakai seumur hidupnya, jam saku yang ia berikan sebagai jimat, pada akhirnya telah menemukan kembali keluarga yang sesungguhnya. Waktu kedua saudara yang telah berhenti selama 40 tahun akhirnya mulai berputar kembali.
Waktu ketiga orang yang terhenti oleh kemiskinan dan rasa bersalah, akhirnya mulai mengalir hangat kembali dengan nama keluarga. Di antara kepulan asap panggangan, senandung kecil Ayu terdengar. Ia tidak tahu lagu apa itu, hanya bersenandung karena hatinya gembira. Ayah dan pamannya mendengarkan senandung itu sambil tersenyum. Sore akhir pekan yang biasa. Meja makan keluarga yang biasa. Tetapi bagi Ayu, itu adalah sebuah keajaiban. Hari-hari saat ia bertahan dengan membersihkan toilet. Malam-malam saat ia meremas surat tagihan di sakunya. Momen-momen saat ia menangis tersungkur di lantai, semuanya mengarah ke tempat ini. Karena ia tidak menyerah, karena ia tidak hancur, sore yang hangat ini datang. Ayu menatap bergantian ayah dan pamannya, dan berpikir, pasti akan ada kesulitan di masa depan. Kehidupan baru sebagai pewaris konglomerat tidak akan selamanya mulus. Tapi sekarang, ia tidak lagi sendirian. Ada ayah, ada paman, dan ada rumah kecil yang disinari matahari. Itu sudah cukup. Ayu menengadah ke langit. Langit musim semi yang cerah tanpa awan terbentang luas. Fajar yang baru telah menyingsing. Pepatah Indonesia mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini mengajarkan bahwa untuk mencapai kebahagiaan, kita harus melewati masa-masa sulit terlebih dahulu. Ayu dalam cerita hari ini, karena waktu-waktu yang ia lewati dengan bertahan membersihkan toilet, ia bisa menemukan kembali keluarganya dan berdiri dengan tegak. Dalam hidup, terkadang kita akan menghadapi masa-masa yang menyakitkan, seperti harus bersusah payah mendayung rakit ke hulu. Namun, jika kita bisa melewati masa itu, pasti akan datang momen bahagia di tepian. Jika hari ini Anda merasa lelah, jangan menyerah. Mungkin Anda hanya sedang dalam perjalanan berakit-rakit menuju kebahagiaan. Jika Anda menyukai cerita hari ini, silakan tekan tombol suka dan langganan, dan bagikan juga cerita Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di cerita berikutnya.